ulang ya. Nah, oke, jadi faktor-faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Nah, ini sering keluar nih. Coba sering keluar. Sebutkan faktor-faktor produksi gitu ya. Nah, sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Yang pertama otomatis adalah tenaga kerja. Ya. Tenaga kerja, kemudian modal, kemudian kewirausahaan. Nah, ini kemampuan seorang memanfaatkan peluang ya dan menerima risiko dalam menciptakan dan mengoperasikan bisnis. Kemudian sumber daya alam atau fisik. Nah, kemudian sumber daya informasi. Nah, sering kita terpaku gitu ya. Saya mau berbisnis tapi tidak punya modal. Nah, padahal dia lupa gitu ya. Dia punya yang lain gitu ya. Nah, sering modal itu dikambing hitamkan gitu ya. Nah, modal tidak sama dengan uang gitu ya. Modal itu pertemanan, networking juga modal gitu ya. Apakah bisa modal berdagang tanpa modal? Ya bisa gitu. Dalam artinya tidak dengan uang gitu. Bisa sangat gitu ya. Sangat bisa gitu ya. Kalau orang Malaysia sangat bisa sangat gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Karena networking, jaringan itu juga modal gitu. Nah, misalkan Anda punya ini memanfaatkan peluang gitu ya. Anda bisa meng-create gitu ya. Anda bisa menciptakan peluang, tapi tidak punya uangnya gitu ya. Nah, Anda tinggal melakukan join gitu ya, menawarkan ide Anda ke orang lain gitu ya. Dan bukan satu dua saja yang tadinya tidak punya uang cash, tiba-tiba bisa punya perusahaan. Nah, jadi sangat banyak. Ya, jadi modal bukan segalanya ya. Modal dalam arti uang ya. Jadi modal tidak sama dengan uang gitu ya. Modal tidak sama dengan. Kalau tidak sama itu artinya tidak selalu gitu ya. Modal tidak selalu uang ya. Nah, modal tidak selalu uang ya. Kemudian kita punya sumber daya informasi. Nah, tenaga kerja kita sebagai pelaku bisnisnya itu bisa gitu ya. Kita yang menjalankan, kita yang meng-create-kan gitu ya. Bagi hasil misalkan kita menjalankan bisnis orang gitu ya. Itu bisa sekali. Oke, nah. Oke, nah ini agak sedikit ini nih. Agak sedikit apa namanya? Pusing-pusing dikit lah kalau yang ini nih ya. Sistem ekonomi ini. Nah, kita perbesar ya. Ini agak pusing-pusing dikit ini. Nah, jadi ada namanya perekonomian terpimpin. Ya, ada perekonomian pasar, ada perekonomian pasar campuran. Oke, kita satu-satu kita lihat. Ya. Nah, perekonomian terpimpin merupakan sistem ekonomi yang tergantung pada pemerintah pusat. Oke, kata clue-nya pemerintah pusat untuk mengontrol faktor-faktor produksi. Nah, jadi kita nggak bebas gitu. Ada kontrol dari pemerintah. Ya. Nah, siapa negara atau contohnya ya kalau di buku Anda nih saya ambil dari buku Anda. Ya. Komunisme, ya, sosialisme, ya. Nah, ini contoh-contohnya nih. Kuba, Korea Utara, RRC ya. Nah, semua kendali ada di pemerintah. Ya. Jadi pemerintah yang menentukan gitu ya. Mana yang boleh masuk ke pasar tersebut atau tidak. Pemerintah yang menentukan harga. Atau di terpimpin. Ya. Nah, kebalikan dari perekonomian terpimpin adalah perekonomian pasar. Nah, serahkan semuanya ke pasar. Nah, kita sering dengar kalimat itu. Serahkan semuanya ke pasar.
Siapa pasar itu? Pasar adalah pertemuan antara pembeli dan penjual, ya, antara supplier dan uh, demand, gitu ya, antara pemasok dan antara permintaan dan penawaran. Nah, itu pasar. Harga pasar artinya harga setelah terjadi tawar menawar antara pembeli dan penjual, yang kita sering sebut titik equilibrium. Nah, ini saya contohkan nih, ya. Ini gambarnya apa namanya? Mohon maaf, gambarnya agak bagus, sangat tidak bagus. Oke. Nah, ini sering posisinya begini. Oke. Nah, yang di kelihatan ya gambarnya ya. Ya. Nah, halo. Halo. Kelihatan ya? Oke. Maksud saya tulisan yang ini yang baru kelihatan. Oke. Nah, oke, saya lanjut. Nah, di setiap kehidupan ekonomi itu ada namanya supply dan demand. Ya, supply dan demand. Nah, ini kurva S, kurva D. Nanti Anda belajar nih di ekonomi atau di matematika ekonomi. Tiap malam minggu itu belajar supply dan demand, permintaan dan penawaran. Bagaimana kalau harga berkurang, pembelian banyak gitu ya. Nah, yang disebut harga pasar itu adalah pertemuan di titik ini. Nah, saya apa namanya? Sebentar saya kasih kotak. Jadi cara mempelajari ilmu itu ya, nih Mbak siapa nih, Mas Joko Hadi ya, ekonomi mikro, bukan hanya itu sepertinya gitu ya. Jadi yang saya bahas di sini adalah pengertian pasar terlebih dahulu. Kenapa ada sistem ekonomi perekonomian pasar? Ya, apakah di makro ada penawaran permintaan? Ada, gitu ya. Cuma beda. Ada penawaran yang sifatnya politik, ada yang sifatnya masyarakat. Nah, karena di mana ketemunya gitu ya. Tapi saya tidak bahas itu. Yang saya bahas adalah eh, kenapa disebut perekonomian pasar atau apa yang disebut pasar. Oke, yang pertama pasar itu adalah pertemuan antara pembeli dan penjual. Nah, bagaimana harga ditentukan? Harga ditentukan adalah di titik tengah-tengah. Nah, atau harga dealnya, gitu, harga jadi. Nah, kalau kita sebut harga jadi, maka itulah harga pasar. Ya. Nah, jadi pemerintah kita ya, sering menyebut pada saat kampanye kemarin, serahkan semuanya ke pasar. Artinya, semua permintaan dan penawaran itu tergantung pasar. Nah, kenapa? Ini saya ilustrasikan nih harga BBM ya. Harga BBM misalkan, harga di pasaran dunia, misalkan BBM itu harganya 15.000. Ternyata Indonesia masih 6.000 misalkan premiumnya. Nah, artinya kita tidak di bawah harga pasar gitu ya. Nah, dari mana sisa kekurangannya? Kekurangannya ternyata disubsidi. Gitu ya, sebesar 11.000, sebesar 9.000. Nah, harganya tetap 15.000 sebenarnya karena ada subsidi. Jadi, perekonomian pasar semua harga diserahkan kepada pasar. Nah, harganya ditentukan antara permintaan dan penawaran. Nah, di mana harga pasar? Di titik yang ini. Ini yang saya tunjukkan. Ya. Oke. Nah, itu harga pasar. Nah, lebih jauhnya mengenai harga pasar ya tadi bahasnya di ekonomi mikro gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi perekonomian pasar itu adalah semua harga diserahkan kepada pasar. Siapa pasar? Pasar itu adalah pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual itu bisa pribadi, bisa individu, organisasi, bisa negara gitu ya. Oke. Oke, saya lanjut. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, ya, perekonomian pasar campuran. Nah,
Ini menarik, ini makanya ini agak sedikit pusing nih. Sistem ekonomi yang menunjukkan adanya karakteristik campuran baik perekonomian terpimpin maupun perekonomian pasar. Nah, Eropa Timur, ini contohnya nih, privatisasi swasta gitu ya. Privatisasi itu swasta. Jadi semuanya diserahkan ke pihak swasta. Ada sosialisme, tapi sosialismenya beda dengan sosialis yang di sini gitu ya. Kalau ini terpimpin, kalau ini ada sosialisnya, ada apa namanya, pemerintahnya, ada swastanya gitu. Jadi gabung gitu. Jadi apa, tidak satu gitu. Nah, pertanyaan paling gampang adalah ketika kita belajar ini, Indonesia tuh masuk yang mana gitu ya? Kira-kira Indonesia masuk mana nih kalau ngelihat kayak gini nih? Anda kan sudah berapa lama di Indonesia? Halo? 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 Sudah berapa lama di Indonesia? Oke. Ya. Nah, sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Kira-kira eh, ada yang 1825 dari kecil gitu ya. Oke. Nah, sekarang eh, kita kira sisanya di Taiwan. Oke. Kira-kira kita masuknya ke mana nih? Ya, kalau sering enggak Anda dengar atau memperhatikan pemerintah gitu ya. Oke. Ini jawabannya menarik nih. Indonesia di mana? Campuran ya. Campuran Indonesia ini. Kenapa gitu ya? Praktiknya itu diserahkan ke swasta gitu ya. Tetapi ada beberapa apa namanya kegiatan ekonomi tertentu yang diatur sama pemerintah. Ya. Jadi harganya diserahkan pemerintah setempat, nggak bisa gitu ya. Ya. Nah, contohnya apa? Coba kita lihat. PLN gitu ya. Harga PLN listrik coba. Nanti ada contohnya nih di slide berikutnya gitu ya. Itu tidak semuanya diserahkan ke pelaku swasta gitu ya untuk mengelola listrik. Ya. Kemudian apalagi transportasi lah, ya transportasi kereta gitu ya. Itu jarang di kita diserahkan ke swasta. Nah, sebenarnya kalau bicara yang tadi kalau yang sebagian tadi saya contohkan minyak, ya, harga minyaknya memang mengikuti pasar, gitu ya. Tapi praktiknya masih diatur sama pemerintah melalui campur tangan subsidi sebutannya. Oke ya. Oke. Nah, ini cepat aja nih. Kita sampai jam berapa? Lalu sampai jam 3. Sampai jam 3 ya. Oke. Jam 1. Oke. Sedikit lagi, sebentar lagi ya. Sebentar lagi ya. Nah, tadi kan ada break ya. Nanti saya ini kan tambahkan. Oke, lanjut. Ya, tadi ada breaknya. Breaknya berapa menit tadi ya? Sekitar 5 menit, 10 menit lah. Ya. Oke. Nah, ini saya lanjut. Tingkat persaingan dalam ekonomi pasar. Nah, coba Anda perhatikan nih. Ini contohnya nih penjual apel ini. Apa namanya? Yang ini aja nih. Ya, Anda perhatikan nih. Ya. Orang yang jual barang sama gitu ya, kan banyak nih. Yang namanya bisnis, barangnya sama yang dijual. Ya. Saya kalau di Facebook saya aja tuh
banyak jualnya barangnya sama, orangnya lain gitu. Nah, yang beda apa gitu ya? Karena Anda sering yang sering gabung di sosial media itu, datang tiba-tiba thread penawaran produk A B C, kok tiba-tiba datang lagi orang tapi sama ininya barangnya, penjualnya beda. Nah, ini sama penjual apel, apel orang sama semua jual. Tapi kenapa yang satu bisa menjual, satu tidak gitu ya? Nah, ternyata yang menentukan adalah bagaimana caranya gitu ya, bagaimana cara menjual produk tersebut. Ya, jadi pelaku usaha ini berperan gitu loh, ya, berperan untuk menentukan laku atau tidak barang yang akan dijual. Nah, makanya perlu pengetahuan gitu ya, perlu komunikasi, perlu pendidikan gitu, perlu cara untuk memenangkan hati pembeli. Walaupun produknya sama, ternyata produk kita yang dipilih. Oke. Ya. Nah, ini juga agak ribet nih. Agak ribet. Ya. Tingkat persaingan dalam pasar. Ya. Kompetisi murni, monopolistik, oligopoli, monopoli. Nah, saya cepat aja. Murni, ya, industri yang dicirikan dengan banyaknya perusahaan yang memproduksi barang yang identik. Ya, tadi itu tukang apel, barangnya sama semua. Nah, cirinya apa? Mirip, penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga, mudah untuk masuk dan meningkatkan pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar nih. Nanti saya upload juga nih ya. Saya upload di grup Anda. Nah, kompetisi monopoli. Nah, pasar didirikan dengan banyaknya pembeli dan penjual yang relatif yang mencoba mendepresiasikan. Artinya depresiasikan itu membuat produk turunan gitu ya. Pengen dikuasai gitu ya. Nah, yang lainnya adalah oligopoli. Penjualnya cukup besar dengan kemampuan untuk mempengaruhi harga produk dari mereka. Nah, yang terakhir, monopoli. Pasar atau industri yang hanya ada satu produsen, ya. Kuda laut Pertamina ya. Nah, orang boleh gitu ya. Boleh punya beli jadi ya, bisa punya bisnis SPBU. Nah, tapi ada juga gitu ya, yang Pertamina ini yang memang operatornya itu Pertamina, itu ada juga ya. Kalau Anda jeli melihatnya gitu ya, biasanya di di SPBU tersebut itu suka ada tulisan gitu ya, milik Pertamina, dioperasikannya gitu ya. Nah, tapi memang sekarang orang boleh punya gitu ya, boleh punya akibat tadi deregulasi gitu ya, boleh perubahan peraturan. Jadi ada yang punya swasta, ada yang punya pemerintah gitu ya. Kok bisa menjual gitu? Padahal harga jualnya sama gitu. Apakah dapat untung? Nah, dapat untungnya gitu ya. Kalau yang swasta, margin ya, mereka margin itu pasti dapat. Nggak mungkin kalau tidak untung swasta buka gitu ya. Padahal harga jualnya sama. Jadi ketika informasi, sekali lagi ya, tadi ada faktor produksi. Nah, orang tahu informasi itu gitu ya. Informasi bahwa harga jualnya, kalau harga jadi pemasok misalkan, atau jadi yang memiliki SPBU, itu bisa menjual dan dapat untung walaupun harganya sama. Nah, berarti artinya dia punya informasi gitu, punya informasi untuk mendapatkan. Jadi faktor produksi itu salah satunya adalah informasi, sehingga kita bisa memiliki. Oke. Nah, ini saya cepatkan aja nih ya. Ini di buku Anda ada nih ya.
Kompetisi murni contohnya petani lokal, monopoli toko alat tulis, oligopoli industri baja, monopoli kebutuhan publik. Nah ini kebutuhan publik. Jumlah kompetitor kalau yang murni itu banyak. Nah, monopolistik sedikit, banyak tapi lebih sedikit, ya, karena memang memerlukan modal besar. Oligopoli sedikit, ya. Kemudahan masuk ke dalam industri mudah, agak mudah. Nah ini sulit. Nah ini diatur oleh pemerintah. Kesamaan barang, identik, mirip, tidak terdapat barang atau jasa yang bersaing secara langsung, ya. Pemerintah. Nah, makanya tadi kita katakan bahwa sistem kita ini ada yang masih diatur, gitu ya. Level kontrol dari oleh perusahaan tidak ada, beberapa. Nah ini besar. Kalau monopoli itu kalau tidak diatur berbahaya, ya. Oke. Nah, kalau Anda melihat gambar ini, gitu ya, gambar ini pasar input, ya. Saya 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Nah, pasar input, pasar di mana perusahaan pembeli sumber daya dari rumah tangga penyedia supplier, kemudian pasar output di mana perusahaan menawarkan barang dan jasa. Nah, ini ya yang disebut lingkaran itu loh. Ya, kalau tadi di awal kita bicara peternak ulat sutra, terus perusahaan kapas, benang, tekstil, bahan baju. Nah ini, ya, permintaan, ya. Perusahaan benang meminta kepada kepada peternak ulat sutra, gitu ya. Pasokan kapas. Nah, pasokan kapas karena ada permintaan dari perusahaan teks benang, maka menawarkan. Ini lingkarannya begini, terus berputar. Jadi supplier, pemasok itu saling berkaitan. Ini di sini, ya. Apapun yang ada di kita, gitu ya. Misalkan tadi kita ada orang butuh misalkan tiket pesawat. Nah, karena ada permintaan, maka penyedia travel itu coba mencarikan, ya, carikan tiketnya. Kemudian karena ada permintaan itu, perusahaan, apalagi perusahaan penyedia, misalkan itu mencoba memasukkan pesawatnya, misalkan, karena kebutuhan penerbangan tinggi. Oke. Nah, mengevaluasi sistem ekonomi, ada stabilitas, full employment, pertumbuhan. Nah ini yang sulit nih sebenarnya nih, full employment nih, ya. Setiap orang yang ingin bekerja mendapatkan sama untuk mendapatkannya. Ternyata gitu ya, untuk menerapkan full employment atau menjerokan, mengenolkan pengangguran itu sulit, gitu ya. Ya, tingkat pengangguran tetap ada, gitu ya. Tetap ada. Jadi ekonomi dibangun untuk orang itu bisa punya penghasilan, pekerjaan, tapi faktanya, gitu ya, faktanya itu sulit, gitu ya. Paling dikurangi. Jadi untuk zero itu sulit sekali, tapi meminimalkan itu bisa, gitu ya, mengurangi. Ya, ini silakan nanti dibaca, ya. Nah ini latihan lagi tadi. Nah, kalau yang ini terakhir ya, ini etika bisnis. Nah ini juga sama nih, ini menurut keputusan di lingkungannya, mengatur tindakan serta keputusan di lingkungan bisnis. Nah, keyakinan mengenai yang benar dan salah, ya. Jadi masing-masing punya pendapat, gitu ya, punya pendapat. Oke. Nah, etis tidaknya seseorang, gitu ya, kalau di dalam bisnis itu diukur dengan caranya ini, informasi relevan yang sesungguhnya, menganalisis fakta untuk menetapkan nilai moral yang paling sesuai, membuat keputusan etik. Nah, yang paling gampang itu adalah ini nih, expense account. Ya, contohnya ini biaya, akun biaya. Misalkan gini,
Kalau di buku di modul Anda itu ada seorang manajer, ya. Ketika kalau jam kerja itu kan misalkan Senin sampai Jumat, ya. Atau jam 8 sampai jam 5 misalkan. Nah, pada saat jam-jam tersebut gitu ya. Ada aktivitas misalkan menjamu, mengentertain rekanan bisnis, maka si manajer mengeluarkan uang kantor, nah untuk memberikan jamuan. Nah itu secara etis boleh, ya, artinya dibenarkan. Tetapi ketika manajer tersebut menjamu keluarganya dengan menggunakan uang kantor, nah ini tidak boleh. Atau menjamu saudaranya, ya, yang tidak ada kaitan dengan kegiatan perusahaan menggunakan uang kantor, walaupun dia berhak atau punya hak untuk memakainya gitu ya, dibolehkan ya. Jadi kan yang namanya manajer gitu ya, atau atasan itu bisa dia bilang misalkan saya menjamu rekanan, nah kembali lagi gitu ke nuraninya, yang dilakukan itu untuk pekerjaan atau bukan. Nah, jadi di sini nih mengukur perilaku. Oke. Nah, kemudian ini ada nih 4 norma etika. Ya. Utility, kegunaan, hak, right, keadilan, kepedulian. Jadi apakah semua tindakan etis itu diberlakukan sama gitu ya? Apakah semua orang mendapatkan hak yang sama dalam perusahaan tersebut? Nah, kasus etika. Oke. Nah, praktik dalam perusahaan etika bisnis menerapkan kode-kode yang tertulis memberikan. Nah ini kenapa seperti ini gitu ya? Nah, yang pertama ya, prinsip dasar nilai organisasi ini tidak akan berubah. Ya, kenapa? Karena misalkan menjadi perusahaan terbaik gitu ya di Taiwan. Nah, tujuan organisasi ini bisa berubah. Yang tadinya hanya di Taiwan ternyata pengen ekspansi keluar Taiwan. Kemudian strategi dan praktik ternyata kalau dulu pakai cara A sudah tidak bisa lagi meningkatkan penjualan, berubah. Oke. Nah, terakhir ini tanggung jawab sosial. Sering kita sebut corporate social responsibility, ya. Corporate social responsibility atau CSR. Ya, jadi perusahaan itu memiliki tanggung jawab kepada investor, kepada karyawan, komunitas lokal. Nah, yang biasanya berhubungan itu adalah komunitas lokal mengenai tanggung jawab sosial ini. Contohnya adalah gini, bisnisnya mencemari lingkungan, maka yang akan bertindak duluan adalah komunitas lokal. Ya. Sehingga pemerintah corporate social responsibility, ya, corporate social responsibility, ya, CSR ya. Nah, tanggung jawab sosial. Nah, kalau di kita itu ada namanya setiap perusahaan wajib menyampaikan sekian persen untuk kepentingan lokal, entah bentuknya langsung atau bentuk lain, misalkan beasiswa. Nah, pernah kita dengar beasiswa Jarum, beasiswa Super Semar, beasiswa BUMN gitu ya. Nah, itu semua dari aktivitas bisnis perusahaannya, kemudian sebagian keuntungannya untuk komunitas lokal. Oke. Saya kira cukup ya untuk malam ini. Yang ini saya tidak, ini kalau ini
ini kebiasaan gitu ya, kebiasaan yang terjadi gitu.